menjelaskan tentang adanya status daripada air sedikit dan air yang banyak. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan berkaitan dengan apa itu air dan beberapa daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan daripada air. Dan lalu kemudian kita juga telah menjelaskan tentang status daripada air yang sedikit. Sebagaimana para ulama kita menjelaskan air yang sedikit yaitu air yang kurang daripada 2 kula. Sebagaimana ketika seseorang itu mendapatkan keadaan kondisi air yang sedikit, yaitu yatanajjas biwuqu'i najasati fihi wa illam yataghayyar. Ketika seseorang itu memiliki air yang sedikit, menandakan air ini kurang daripada 2 kula. 2 kula ulama menjelaskan yaitu kurang lebih 217 liter. Ketika seseorang memiliki air yang kurang kadar keberadaan air tersebut yaitu dengan jumlah 217 liter, maka dia masuk ke dalam kategori air yang sedikit, Pak. Kalau air yang sedikit, kata ulama, yatanajjas biwuqu'i najasati, dia akan menjadi najis ketika terjatuh daripada najis ke dalamnya, fihi wa illam yataghayyar, walaupun ketika jatuhnya najis tersebut tidak merubah keadaan sifat air tersebut. Menandakan ketika jatuh najis ke dalam kondisi air yang sedikit, walaupun air ini tidak berubah daripada sifatnya, maka air ini otomatis menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan daripada najis. Jadi kalau kita memiliki air yang kurang 2 kula yaitu 217 liter, ketika kejatuhan najis, walaupun najis yang jatuh ini hanya sedikit, tetap hukum air ini menjadi najis, tidak lagi bisa digunakan untuk berwudu ataupun mengangkat janabah. Digunakan untuk mandi wajib ataupun digunakan untuk berwudu tidak bisa lagi. Karena kenapa? Karena air ini sudah statusnya menjadi najis. Lalu kemudian ada keadaan yang kedua, selain air yang sedikit, ada yang dinamakan dengan al-ma'ul kathir, air yang banyak. Apa itu air yang banyak? Lawan daripada air yang sedikit, yaitu air yang status keadaan kadarnya melebihi daripada 217 liter. 217 liter ataupun lebih daripada 217 liter takriban, kurang lebihnya. Nah, di sini kalau misalnya dia memiliki air yang 217 liter, maka dia masuk ke dalam kategori air yang banyak. Nah, di sini ada perbedaan, Pak, antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Air yang sedikit ataupun air yang banyak di sini memperbedakan daripada hukumnya berkaitan dengan najisnya. Nanti ketika air ini statusnya banyak, maka di sini ulama menjelaskan al-ma'u kathir la yatanajjas illa idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Menandakan, kata ulama, jikalau air itu statusnya banyak ini airnya, lebih daripada 217 liter ataupun 217 liter. Ketika kejatuhan najis, dia tidak langsung otomatis najis. Dia tidak langsung najis. Menandakan air ini walaupun kejatuhan najis tetap hukumnya suci. Kapan itu dia menjadi najis? Ketika sudah ada perubahan. Ketika sudah ada perubahan kondisi keadaan air tersebut, barulah air ini akan menjadi najis. Ketika kejatuhan najis. Nah, bagaimana nanti kita akan mensifati daripada kapan air yang banyak ini menjadi najis? Ketika sudah ada perubahan. Bagaimana perubahan tersebut? Ya, nanti akan kita lihat berkaitan dengan sifat-sifat yang merubah daripada keadaan kondisi air tersebut karena disebabkan najis yang jatuh ke dalamnya. Baik itu nanti sifatnya yang kita perhatikan berkaitan dengan rasanya ataupun baunya ataupun warnanya. Ketika sudah ada di antara 3 sifat ini ataupun salah satu di antara sifat ini, maka air ini barulah menjadi najis dalam kondisi air yang banyak. Jadi perbedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak yang digunakan untuk bersuci, yaitu kalau dia air yang sedikit,
kejatuhan najis, walaupun tidak ada perubahan kondisi air sedikit ini, maka otomatis air ini menjadi najis. Akan tapi jikalau air ini banyak, maka tidak dinyatakan najis kecuali sudah ada perubahan. Kalau sudah ada perubahan di antara 3 sifat berkaitan dengan najis tersebut yang berada di dalam air, maka barulah air ini menjadi najis. Sebagaimana di sini dijelaskan oleh para ulama kita tentang sifat yang dicirikan, yaitu nanti kita koreksi berkaitan dengan baunya, apakah ada bau yang merubah keadaan air tersebut yang awalnya tidak ada bau secara normal penciuman kita, kemudian sudah ada bau yang tidak sedap. Nah, menandakan air ini sudah terkena daripada najis, bola air ini kita hukumi najis. Ataupun misalnya rasanya, kita cicip rasanya, rasa coklat, ini yang jatuh bukannya najis, coklat yang jatuh. Kalau bisa dirasa ini agak asin nih rasanya nih. Yang jatuh misalnya tikus, ya agak asin sedikit misalnya. Ini baru hukum air ini menjadi najis. Iya, kalau yang jatuhnya kelengkeng dengan anggur aman itu, tidak jadi najis. Lalu kemudian nanti akan kita rasakan baik dengan rasa ataupun penciuman, ataupun kita mengetahui kondisi keadaan air ini najis dengan warna. Awalnya warnanya misalnya normal bening, kemudian karena kejatuhan najis berubah keadaannya menjadi kuning misalnya. Nah, ini air ini walaupun statusnya kadarnya banyak, maka tetap dihukumi najis karena sudah ada perubahan daripada najis tersebut. Hadirin wal hadirat jadi rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam perihal berkaitan dengan kita mengukur daripada 3 sifat tersebut, ulama menjelaskan kalau kita ingin mengukur 3 sifat berkaitan dengan apakah air kita ini dalam keadaan najis atau tidak, maka kalau kita mengukur warnanya dilihat daripada perubahan warna tersebut dengan ukuran seperti warnanya hibir. Apa itu hibir? Yaitu tinta. Kalau kita misalnya contoh, air itu dimasukkan tinta sehingga merubah kondisi keadaan air itu seperti air tinta. Nah, ini kalau kita misalnya ingin mengkiaskan, ingin menyamakan kondisi air kita ketika kejatuhan najis seperti warna yang keruh sebagaimana air kejatuhan daripada tinta. Ini ukurannya saja. Jadi benar-benar keruh perubahan air tersebut, barulah air ini menjadi najis. Jadi kalau misalnya cuma setetes saja yang jatuh najis tersebut ke air yang banyak, maka tidak dihukumi air ini najis selama tidak berubah. Contoh misalnya ada air seni, air kencing, ada air kencing Pak, anak kita kencing misalnya, masuk tetesan air kencing tersebut ke air yang jumlahnya 217 liter, menandakan air yang banyak. Kalau kita lihat warnanya tidak berubah, tetap normal, menandakan air ini tetap suci. Karena sedikit saja netes, tidak merubah daripada kondisi warna air tersebut. Kalau dia berubah seperti perubahan warnanya, misalnya kalau kita masukkan tinta ke air, kan berubah warnanya menjadi hitam. Nah begitu juga kalau misalnya air kencing ini berubah ketika tetesan masuk ke dalam air tersebut yang banyak, barulah air ini najis. Kalau cuma tetesan, kecuali dikencingi benar, ini air banyak dikencingi, berubah airnya menjadi kuning, jelas ini hukumnya najis. Kalau cuma tetesan-tetesan saja, maka air ini tidak dihukumi najis. Paham? Ini jangan langsung dibuang air yang banyak, karena dilihat dahulu. Sayang mubazir, nanti yang ada banyak media air naik harganya. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kita mengukur rasa, mengukur rasa apakah status air ini sudah masuk ke dalam kategori najis atau belum. Ulama di sini menjelaskan mengukur daripada rasanya seperti rasanya khal, seperti rasanya cuka. Kalau kita mencoba cuka Pak, rasanya apa? Bagaimana? Menyengat, asam dan menyengat. Nah ini kalau kita rasakan, misal ada air yang jumlahnya subhanallah 217 liter ataupun misalnya lebih 300 liter, ketika kemasukan najis, kemudian kita lihat tidak ada bentuk najisnya, tapi kalau kita rasakan ini menyengat rasa yang ada di air tersebut, kita tahu mana air yang rasanya normal, mana air yang ada rasanya. Nah ketika kejatuhan
menyengat di lidah kita, sebagaimana ketika kita merasakan cuka, maka barulah kita menghukumi air ini adalah najis. Paham? Baru air ini dinyatakan najis kalau dia rasanya sama seperti rasa sengatan ataupun asamnya cuka. Kalau cuma sedikit saja jatuh, maka hukumnya tidak najis. Misalnya air seni tadi jatuh sedikit saja misalnya, kalau kita rasakan masih rasa air, bukan rasa air seni, maka ini hukumnya tetap suci dan bisa digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Kemudian untuk mengukur daripada baunya, maka ulama menjelaskan kadar bau yang bisa kita gunakan sebagai patokan apakah air ini yang statusnya banyak dihukumi najis atau tidak, yaitu dengan patokan bau yang kita rasakan seperti bau minyak wangi misik. Bau minyak wangi misik kan baunya menyengat hidung. Jadi kalau kita rasakan, kalau kita lihat misalnya air ini kita cium, baunya tidak ada bau bangkai, tidak ada bau najisnya. Misalnya yang ada bau yang lain. Nah, ini bagaimana? Hukumnya tidak najis. Paham? Hukumnya tidak najis. Karena kenapa? Karena patokannya kalau baunya najis itu berbeda. Dia baunya menyengat, berbeda dengan kondisi air yang biasa. Kalau air biasa itu tidak ada bau sama sekali, kecuali dicampur dengan sesuatu yang lain, itu beda. Kita menghukum daripada hukum apakah air ini menjadi najis karena sebab najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Jadi yang menjadi patokan itu baunya sebagaimana bau minyak wangi misik, yaitu menyengat di hidung. Kalau air ini misalnya menyengat di hidung kita baunya karena sebab najis yang jatuh, maka barulah hukum daripada air ini menjadi najis. Nah, selama tidak ada tiga sifat tersebut, ketika jatuh najis ke dalam air yang banyak, maka hukumnya tetap suci. Misal contoh, ada tikus jatuh di air kita, langsung kita angkat tikus tersebut. Nah, selama air ini tidak ada perubahan, tetap hukumnya suci, tidak jadi masalah. Karena kenapa? Karena patokannya adalah tiga sifat tersebut, berbeda dengan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit ketika kejatuhan najis, walaupun itu tidak ada perubahan, tetap hukumnya najis. Ada air satu ember, kena percikan misalnya air kencing, masuk ke dalam percikan air kencing, tetesan air kencing, walaupun sedikit, hukum air ini adalah najis karena kurang daripada 2 bulan. Paham perbedaan dengan air yang banyak dan air yang sedikit. Nah, lalu kemudian di sini saya akan jelaskan tentang perihal ketika seseorang yang sudah memiliki air yang banyak, kemudian kejatuhan najis, dan dia ketika itu tidak memiliki air yang lain, hanya memiliki air yang dia miliki, tapi kebenaran air ini kejatuhan najis. Nah, bagaimana dia memanfaatkan daripada air ini? Apakah masih bisa dimanfaatkan atau tidak? Maka di sini ulama menjelaskan tentang perihal ada tata cara tentang mensucikan kembali air yang sudah terkena najis. Ada tata cara mengembalikan lagi yang awalnya air ini najis bisa menjadi suci kembali, sehingga bisa digunakan kembali untuk kita mengangkat hadas ataupun menghilangkan daripada najis. Bagaimana tata cara tersebut? Ulama menjelaskan ada 3 cara, dan ini hanya diperuntukkan untuk air yang banyak. Kalau air yang sedikit tidak bisa dengan cara ini, tetap otomatis kalau air yang sedikit ketika kejatuhan najis tidak bisa diolah apapun dan harus dibuang air tersebut karena tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air yang banyak ketika kejatuhan najis dan ada salah satu sifat najis yang ada di dalam air tersebut sehingga air ini berubah hukumnya menjadi najis, ini Pak bisa disucikan kembali dengan 3 cara. Mau tahu caranya? Bersambung minggu depan. Iklan dulu. Nah, di sini akan kita jelaskan tentang perihal 3 caranya. 3 cara daripada mensucikan air yang sudah terkena najis. Jadi kalau kita punya tandon, punya bak, kita tahu ini sudah berubah airnya karena sebab najis, maka jangan kita buang, bisa kita gunakan kembali.
Kalau dia status air ini adalah air yang banyak, lebih daripada 217 liter. Yang pertama kata ulama caranya ayat huru bin nafsihi. Kita sucikan dengan mendiamkannya. Jadi kalau misalnya air yang banyak, yang lebih daripada 217 liter ketika terkena najis dan air ini najis, maka cara yang pertama didiamkan, diendapkan. Kalau ibarat bahasa kita, diendapkan dahulu, diangkat najisnya, diendapkan air ini sampai nanti kembali menjadi normal. Dengan jarak waktu, misalnya kita endapkan 1 minggu, kita lihat kembali apakah sudah normal atau tidak, hilang semua daripada sifat-sifat yang najis tersebut. Apakah hilang baunya, apakah hilang rasanya, apakah hilang daripada warnanya. Ini kalau sudah hilang 3 sifat tersebut, maka air ini kembali menjadi suci dan bisa kembali kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi junub, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi cara pertama apa? Didiamkan ataupun diendapkan dengan jarak waktu, baik itu nanti tergantung, mau kita 1 minggu, 2 minggu, 3 hari, 4 hari. Intinya di antara 3 sifat yang menyebabkan najis ini hilang, sehingga airnya menjadi normal kembali dan bisa digunakan kembali. Lalu kemudian cara yang kedua kata ulama yaitu ayat huru bi idhafatil ma'alaihi, dengan cara yaitu ditambah dengan air yang lain. Cara yang kedua yang bagaimana? Kita punya air misalnya 300 liter. Kita punya air 300 liter. Kejatuhan najis, air ini menjadi najis karena kita lihat warnanya misalnya. Ini warnanya berubah karena sebab najis. Kemudian cara yang kedua kita tambah lagi. Kita tambah 50 liter misalnya. Tuh, masuk ke dalam air itu. Tambah lagi. Sehingga air yang awalnya 300 liter yang statusnya najis ditambah lagi dengan air yang lain menjadi 350 liter misalnya, ditambah 50 liter. Maka jumlah 350 liter ini kita lihat kembali kondisi air ini. Ketika keadaan air ini hilang semua sifat najisnya, baik rasanya, baunya ataupun warnanya, maka otomatis air ini kembali menjadi suci dan bisa kita gunakan kembali untuk berwudu ataupun untuk mandi junub. Paham? Cara yang kedua apa? Cara yang kedua ditambah kembali jumlah kadar air tersebut. Misalnya 217 liter kita tambah 50 liter menjadi 317 liter, ataupun pokoknya ditambah lebih banyak lagi daripada air yang ada. Sehingga nanti kalau sudah hilang daripada kadar berkaitan dengan sifatnya, maka barulah air ini kembali suci kembali. Lalu kemudian yang ketiga, cara yang diajarkan oleh ulama untuk menjadikan air yang awalnya najis menjadi suci kembali, yaitu dengan cara dikurangi, dengan cara diendapkan, didiamkan, dengan cara ditambah, dan yang ketiga dengan cara dikurangi. Tapi dengan cara dikurangi ini ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Jangan boleh dia menguranginya kurang daripada 2 kula. Contoh misalnya ada air jumlahnya 300 liter. Ini air terkena najis. Coba kita kurangi kadar air tersebut menjadi 250 liter. Ya kita kurangi apa? 50 liter. Kita buang 50 liternya. Jadi status air ini menjadi 250 liter. 250 liter masih dalam kategori 2 kula. Karena 2 kula kita ukur 217 liter. Kalau kita kurangi 50 liter, menandakan apa? Masih masuk ke dalam kategori 2 kula karena jumlahnya 250 liter. Nah, ketika kita kurangi ternyata hilang daripada sifat najis tersebut, baik baunya, rasanya ataupun warnanya, maka air ini kembali menjadi suci. Paham? Dan tidak boleh jikalau dikurangi kurang daripada 217 liter. Ada air 250 liter misalnya. Kita punya air 250 liter. Kemudian karena berhubung air kita ini najis, kita cara yang ketiga kita kurangi. Tapi menguranginya sampai 100 liter, kita buang air ini 100 liter.
maka cuma tersisa 117 liter. Maka hukum air ini tetap menjadi najis. Hukum air ini tetap menjadi najis walaupun dikurangi dengan jumlah yang banyak. Karena kenapa? Karena dia kurang daripada 2 kula. Jadi kalau dengan cara yang ketiga ini menguranginya jangan sampai kurang daripada 217 liter. Maka status air ini jikalau berubah keadaannya menjadi normal kembali, hilang daripada 3 sifat najisnya, maka hukum air ini kembali menjadi suci. Nah, ini 3 cara yang diajarkan oleh para ulama kita tentang perihal bagaimana mensucikan kembali air yang terkena daripada najis kembali menjadi suci dengan cara didiamkan dengan jarak waktu, lalu kemudian yang kedua dengan cara ditambah air yang lain, dan yang ketiga dengan dikurangi, dan syarat yang dikurangi tidak boleh kurang daripada 2 kula. Nah, ini termasuk daripada perihal berkaitan kondisi air yang banyak. Jadi kondisi air yang sedikit dengan air yang banyak berbeda. Kalau air yang sedikit tidak bisa disucikan walaupun dengan didiamkan, walaupun dengan ditambah, walaupun dengan cara dikurangi. Tapi kalau air yang banyak ketika kejatuhan najis bisa disucikan kembali dengan cara didiamkan, dengan cara ditambah ataupun dikurangi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedikit aku sampaikan pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali berkaitan materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri